Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi kabar gembira untuk teman-teman guru SD, SMP maupun SMA, yaitu baik itu guru honorer maupun PNS teman-teman. Hal itu adalah terkait tentang ada program teacher training tahun 2022 non-degree dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Di sini selain kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga ya, kita akan mendapatkan beasiswa guru training ke Jepang tahun 2022 dengan tunjangan 17 juta rupiah per bulan. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman yang nanti berminat, silahkan mencari informasi pada beranda Google. Di sini teman-teman bisa mengetikkan yaitu kata kunci teacher training guru ke Jepang. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya di sini kita akan langsung menemukan yaitu berandanya pada bagian paling atas, yaitu program teacher training tahun 2022 non-degree Embassy of Japan in Indonesia. Ya, nanti alamatnya www.idemdjapan.go.jp. Kemudian teman-teman bisa klik di sini teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan informasi yaitu tentang program teacher training 2022 non-degree, yang mana untuk masa pendaftarannya, masa pendaftaran ini tanggal 20 Desember tahun 2021 sampai tanggal 13 Januari tahun 2022. Teman-teman silahkan segera saja untuk melakukan pendaftaran, siapa tahu ini nanti menjadi rezeki dari teman-teman ya. Nah, di sini kita baca informasinya. Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang ini adalah menawarkan program beasiswa yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Penerima beasiswa akan belajar di universitas di Jepang serta akan mendapatkan pelatihan dalam cara mengajar, kemudian pembuatan rencana belajar mengajar yang efektif, kemudian serta hal-hal lain dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Untuk masa studinya ini adalah masa studi 1 tahun ya, dan 6 bulan. Termasuk untuk 6 bulan pertama ini adalah nanti teman-teman akan belajar bahasa Jepang. Dan untuk periodenya ini adalah periode September Oktober tahun 2022 hingga Maret tahun 2024. Nah, di sini untuk deadline-nya, jadwal penyelesaian yaitu masa pendaftaran 20 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022. Pengumuman hasil seleksi dokumen yaitu nanti tanggal 28 Januari. Kemudian primary screening ini tulis dan wawancara nanti Februari, diberitahukan lebih lanjut ya jika kepada kandidat yang lolos teman-teman. Dan pengumuman primary screening ini awal Maret, secondary screening ini Maret. Kemudian pengumuman hasil akhir dari MXT yaitu Juli 2022. Kemudian teman-teman berangkat ke Jepang ini September atau Oktober tahun 2022. Notnya untuk fasilitas yang bisa didapatkan ini adalah biaya kuliah ditanggung sepenuhnya ya hingga program selesai. Dan tunjangan hidup sebesar kurang lebih 143.000 yuan per bulan. Ini kalau misalkan kita konversikan ke dalam rupiah, ini kita kutip dari kompas.com, ini adalah sebesar 17 juta rupiah per bulan. Kemudian tiket pesawat pergi pulang Indonesia Jepang yaitu 1 kali, bebas biaya pembuatan visa pelajar, tidak ada ikatan dinas apapun. Kemudian untuk persyaratannya ini adalah usianya maksimal 34 tahun. Ini adalah per tanggal 1 April ya teman-teman. Kemudian lulusan minimal S1 atau D4, kemudian dapat diikuti oleh guru pegawai negeri maupun swasta maupun honorer yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal, baik itu SD, SMP maupun SMA sederajat ya, dan juga madrasah serta SLB. Pelamar memiliki pengalaman mengajar 5 tahun minimal, ini 1 Oktober 2022 di lembaga formal, ini adalah secara akumulatif. Dan semua bidang pendidikan ditawarkan kecuali PKN ya, bahasa Indo, bahasa daerah, bahasa Arab, pendidikan agama, dan juga perhotelan. Sehat jasmani dan rohani, kemudian menguasai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Bagi yang belum bisa bahasa Jepang nanti harus mau bersedia ya belajar bahasa Jepang. Dan pelamar harus segera kembali ke Indonesia dan melanjutkan karirnya sebagai guru setelah selesai program ini. Apabila setelah kembali dari Jepang pelamar tidak mengaplikasikan pengalamannya sebagai guru, maka pelamar wajib mengembalikan seluruh tunjangan beasiswa yang telah diterima.
Kemudian bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi atau situasi berikut tidak dapat mendaftar beasiswa program ini, silahkan baca pada tautan ini. Teman-teman bisa klik di sini ya untuk tautannya, pengumumannya. Bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa mempelajari yaitu FAQ, Frequently Asked Question di sini. Kita bisa unduh di sini, teman-teman. Dan untuk prosedur pendaftaran, ini hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar. Misalkan kalau kita itu usianya 37 misalkan ya, ini kan nggak boleh, maka kita sebaiknya nggak usah mendaftar daripada nanti membuang-buang waktu dan tenaga, teman-teman. Karena persyaratan adalah maksimal 34. Kemudian untuk pendaftaran registrasi online, teman-teman bisa klik di sini ya, daftar beasiswamexti.com. Kemudian teman-teman baca terlebih dahulu di kolom FAQ, yaitu terkait tentang tanya jawabnya untuk registrasi, dan pelamar akan menerima email konfirmasi dan seterusnya. Nah ini kemudian kita cetak email yang nanti akan dikirimkan ya, dan juga simpan nomor ujiannya yang nanti akan terima di sana. Ini teman-teman, ini adalah terkait tentang hal verifikasi. Ini saya rasa sama halnya dengan registrasi online pada biasanya. Dan barulah kita melengkapi dokumen yang diperlukan. Daftar dokumen dapat dilihat pada daftar dokumen yang diberlakukan. Nanti ada link downloadnya. Seluruh dokumen yang sudah dilengkapi dan disusun urutan masukkan dalam amplop. Kemudian di sini kita kirimkan ya teman-teman. Nah, ini tulis kodenya ini. Nah, ini adalah untuk penulisannya. Nah, di sini untuk kedutaan besar tidak menerima dokumen pendaftaran yang dikirim melalui jasa pengiriman ojek online. Hanya pelamar dengan dokumen lengkap dan diterima sebelum deadline yang akan diproses. Dokumen yang telah dikirim ke kedutaan ini tidak dapat dikembalikan ya dengan alasan apapun. Berkas sudah harus tiba di kedutaan Jepang di Jakarta paling lambat 13 Januari tahun 2022. Teman-teman silahkan baca-baca dulu di sini ya pada bagian portal untuk pendaftaran, yaitu terkait tentang tahapan penyeleksian. Nah ini adalah untuk verifikasi bekas ya, data dokumen yang diperlukan. Ini teman-teman nanti bisa checklist untuk dipersiapkan. Ini adalah lembar printout, email konfirmasi registrasi online, application form dan seterusnya ini. Nah ini teman-teman bisa klik untuk unduh filenya, ini sudah ada di sini. Kemudian untuk course guide-nya, selanjutnya di sini sudah lengkap teman-teman. Kemudian untuk catatan, nah ini kita juga perlu pelajari. Dokumen dibuat dalam kertas A4 ya. Apabila tidak bisa, lipat bagian bawah kertas menjadi seukuran A4 per lembar, bukan melipat satu bundel. Nah ini kita cukup klip saja nanti supaya tidak tercecer, tidak melampirkan ijazah dan transkrip asli. Khusus untuk kedua dokumen ini yang dimaksud dengan asli yaitu fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir atau dicap basah oleh asli perguruan tinggi teman-teman. Oke, kemudian nanti kita masuk pada ujian tulis ya teman. Nah ini untuk tahapan ini teman-teman bisa pelajari, dan semoga teman-teman dari Indonesia nanti banyak ya yang ikut dalam kegiatan ini, supaya nanti pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih maju, lebih handal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikian informasi ini, silakan teman-teman manfaatkan ya. Sampai jumpa, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.